Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pagi hari ini kita selalu bahagia dan sehat. Baik anak-anak sekalian, materi pagi ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 3 tentang perilaku jujur dan menegakkan keadilan. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah agar pembelajaran kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Hazini Al-Fatihah. Baik anak-anak sekalian, bila materi sudah dibaca, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan menjelaskan apa itu sifat jujur. Jujur itu adalah sifat yang mudah diucapkan namun sulit untuk diterapkan. Gampang bicara jujur, tapi pada prakteknya sulit. Maka kita harus paham betul apa itu jujur, kemudian tujuan dari pembelajaran itu apa nanti, kemudian bagaimana menerapkan sifat jujur dalam kehidupan, apa hikmah yang dihasilkan bagi orang yang berperilaku jujur. Nah sekalian, contoh perilaku jujur yang pertama, tidak merugikan orang lain. Bagaimana sih membiasakan perilaku jujur? Yang pertama, jangan merugikan orang lain dalam segala aspek, mengambil hak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak membohongi. Dalam berkata jangan dusta, jangan berbohong, tidak ada embel-embel sesuatu yang lain. Sekali kita berbohong, maka pada dasarnya kita telah memotong tangga kita sendiri. Jadi Bapak ibaratkan kalau kita naik pohon, kita potong batangnya, mati kita yang ada, jatuh yang ada kita. Jadi sebenarnya orang yang berdusta itu atau yang berbohong itu pada dasarnya rugi untuk dirinya sendiri. Sekali kita berbohong, orang lain sulit akan percaya. Sulit kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan itu dan sekalian tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan uang. Sehebat apapun orang, dia terkenal dengan duitnya banyak, tapi dia suka berdusta, tapi tidak bisa mengembalikan kepercayaan orang dengan duit atau dengan uang. Maka kepercayaan itu adalah mahal. Yang ketiga, berkata benar apa adanya. Ini contoh. Jadi dalam berkata kita apa adanya. Kemudian tanggung jawab dalam amanat, kita mesti bertanggung jawab. Jangan sampai amanat yang disampaikan atau yang dititipkan kepada kita tidak kita sampaikan dengan semestinya. Khianat namanya. Kemudian yang terakhir adalah penerapannya. Di mana saja, di sekolah, di rumah, di tempat, di jalan, di teman, teman bermain, anak kepada orang tua kepada anak, istri kepada suami dan seterusnya. Di seluruh aspek kehidupan kita mesti membiasakan diri jujur. Ingat, orang yang jujur itu banyak kebaikan yang dihasilkan. Kalau kebaikannya banyak, maka pahalanya banyak. Kalau pahalanya banyak, berarti dia pantas masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keburukan itu bermuara daripada dusta. Artinya, kebaikan itu bermuara daripada kejujuran. Orang yang jujur nanti kita akan sampaikan hikmahnya. Apa hikmah jujur? Tenang hidupnya, gampang urusannya, bahagia hidupnya dan lain sebagainya. Dan kita lanjut, macam-macam sifat jujur. Jadi macam-macam sifat jujur. Ada macam-macamnya Ada pembagiannya. Ada disebut dengan as-sidqu al-qalbi. Jujur dalam hati, maksudnya jujur secara hati, benar secara hati. Memang hati kita ini kan senantiasa kita arahkan kepada kebaikan, sebab segala tindak perbuatan itu bermuara dari hati. Jadi hati harus benar dulu, itu namanya keyakinan. Kemudian as-sidqu al-hadits, yaitu benar dalam ucapan. Jadi biasanya kalau hatinya benar, insya Allah bicaranya juga benar. Kalau hatinya dilandasi dengan keimanan, maka bicaranya pasti jujur atau pasti benar. Kemudian as-sidqu al-amal, jujur atau benar dalam amal, ucapannya benar, kemudian dalam perilakunya bisa dibuktikan benar juga.
Yang terakhir adalah asdiqu al-wa'di, ya. Jujur dalam menepati janji, dalam masalah janji. Sebab banyak orang yang jujur, ya, ucapannya jujur, perbuatannya tidak. Paling tidak 3 ini harus sinkron, ya, harus tidak bertentangan. Hatinya harus benar, ucapannya harus benar, kemudian amalnya juga harus benar. Kemudian dalam menyikapi janji, jangan kita sama janji itu menyepelekan, ya. Kalau tidak mampu menepati, jangan mudah berjanji, ya. Kalau tidak sanggup menepati, orang yang tidak menepati janji disebut dengan orang yang ingkar, maka sifatnya masuk kepada sifat orang munafik. Orang munafik itu tempatnya neraka jahanam, ya. Jadi kita harus membiasakan jujur dalam hati, jujur secara ucapan, jujur dalam amal, serta dalam masalah janji atau urusan dengan orang lain. Sekali kita jujur, maka orang lain akan mengingat, ya. Tapi satu kali kita dusta, bohong, maka orang lain pun akan mengingat, ya. Karena sekalian, terakhir adalah manfaat dari sifat jujur. Apa sih manfaatnya? Yang pertama ada perasaan menjadi tenang, bahagia, tidak khawatir, hidupnya tenang, tentram, tidak gelisah, tidak punya kekhawatiran. Orang yang jujur itu ya begitu, lepas hidupnya, ya. Tidak punya kegelisahan. Coba kalau kita berdusta, kita takut nanti ketahuan dan lain sebagainya. Yang kedua, hikmah jujur itu adalah keberkahan, hidupnya berkah, ya. Banyak kebaikan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, banyak kebaikan, bertambahnya kebaikan. Orang pada senang, ya, mudah urusan. Walaupun sebenarnya dia seperti kekurangan, tapi ingat, keberkahan itu sangat penting. Bukan adalah Islam yang kita cari adalah berkah. Harta banyak perlu, tapi kalau tidak berkah bahaya. Yang kita cari harta yang banyak dan berkah. Berkah itu menambah kebaikan. Punya badan sehat, nggak sholat, itu namanya badannya nggak berkah, ya. Tapi dia punya badan sehat, dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, dia gunakan untuk membantu orang, nah itu baru dikatakan punya badan yang berkah. Kemudian yang ketiga, pahala, yang dapat pahala, kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah sebagai pahala, ya. Ibadah dalam segala hal akan ada pahala. Yang keempat, selamat dari dunia, selamat dari akhirat. Maksudnya selamat dari bencana dunia. Orang yang jujur, dia akan selamat, hidupnya bahagia, tentram, dan nanti dia akan selamat daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dicintai, ya. Dicintai semuanya. Allah mencintai dia, Rasul mencintai dia, dan semua makhluk mencintai dia. Kalau makhluk sudah mencintai dia, maka tidak ada yang bisa membahayakannya. Kemudian yang terakhir adalah percaya diri, pede. Coba kalau kita berbohong, nggak pede kita melakukan sesuatu, takut kita ketahuan. Tapi kalau kita jujur, kita benar, segala sesuatu dalam melaksanakan kegiatan pede, lepas, nggak ada beban, ya. Memang itulah apa adanya, memang itulah adanya. Jadi inilah manfaat atau hikmah yang dihasilkan paling tidak dari sifat jujur. Pesan Bapak, mari kita biasakan untuk berperilaku jujur. Sedikit bicara, jangan banyak bicara, karena sedikit bicara itu menghindarkan kita dari dosa. Banyak bicara banyak salah, banyak dosa, banyak dosa masuk neraka nanti, ya. Kemudian apa lagi? Kita mesti menjadikan hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak bisa memberikan banyak, ya dikit. Paling tidak kita tidak membuat masalah untuk orang lain, ya. Kira-kira itu. Karena sekalian, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu materi kita.